Maling Deman merupakan hikayat yang berasal dari sastra Melayu klasik dan memiliki fungsi keindahan yang dominan sebagai cerita pelipur lara. Hikayat Maling Deman tersebar di seluruh kawasan Nusantara dan hidup dalam kesusastraan Melayu sampai saat ini. Hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala, Maling Deman namanya. Dia pekerja yang sangat rajin, giat bekerja, dan baik budinya. Setiap hari, dia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya di pinggir hutan. Di sekitar sawah milik ibu Maling Deman, tinggal seorang janda tua, Mande Rubiah namanya. Maling Deman sangat akrab dengan janda tua itu. Bahkan, Mande Rubiah sudah menganggap Maling Deman sebagai anaknya sendiri. Pada suatu hari, Malim Demam kembali menjaga tanaman padinya. Ia hanya seorang diri di tengah sawah. Dia sangat haus. Malim Demam segera pergi ke pondok. Mande Rubiah untung belum juga sampai. Malim Demam mendengar suara beberapa perempuan di belakang pondok milik Mande Rubiah. Dengan berjalan bersingkat-singkat, Malim Demam segera menuju ke sumber suara yang sangat mencurigakan tersebut untuk meminta air minum. Terperanjatlah Malim Demam saat melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang berada di belakang pondok Mande Rubiah. Malim Demam sangat terpesona melihat kecantikan 7 bidadari itu. Menjelang waktu pagi datang, 7 bidadari itu berniat kembali ke kayangan. Namun salah satu bidadari, yaitu bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. Karena sebentar lagi matahari terbit, 6 bidadari yang sudah menemukan selendangnya dengan terpaksa kembali ke kayangan, meninggalkan adik bungsu mereka. Keenamnya menggunakan selendang mereka masing-masing untuk terbang kembali ke kayangan. Sepeninggalan jalannya, si bungsu menangis. Dia ketakutan untuk tinggal di bumi. Sepeninggalan kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Dia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malim Deman lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Malim Deman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Mande Rubiah. Dengan hati gembira, Mande Rubiah menerima bidadari bungsu itu dan mengakuinya sebagai anak. Sejak saat itu, Malim Deman kian rajin datang ke rumah Mande Rubiah untuk menemui putri bungsu. Malim Deman dan putri bungsu tampaknya saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah. Dan tidak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Seiring berjalannya waktu, Malim Deman banyak melakukan kebiasaan yang buruk. Hal itu membuat putri bungsu sangat bersedih melihat perangai buruk suaminya. Dia kadang menangis sendiri meratapi nasibnya. Semakin lama, rasa itu semakin besar, hingga ia menemukan selendang miliknya di rumah ibunya. Dia berpura-pura hendak menjemur selendang itu. Seketika ia membawa pulang selendangnya. Putri bungsu lalu menemui Bujang Karim, pegawai Malim Deman. Putri bungsu mengatakan ia akan segera kembali ke kayangan, membawa Sultan Duano, anak Malim Deman dan putri bungsu Malim Deman. Akhirnya panik dan harus kehilangan keluarga kecintaannya dengan penuh penyesalan.